Hai, my name is Nur. Welcome back. Di video kali ini aku mau bahas apa yang aku suka dan gak suka dari seri adaptasi Bridgerton. Bridgerton adalah series Netflix yang mulai tayang 25 Desember 2020. Ini diadaptasi dari seri novel Bridgerton karya Julia Quinn yang menceritakan 8 anggota keluarga Bridgerton di era Regency, dan ada sebuah koran gosip yang namanya Whistledown yang menceritakan perjalanan mereka mencari pasangan. Di season pertama ini ngadaptasi cerita dari buku pertamanya, The Duke and I, dan ceritanya tentang Daphne dan Simon. Daphne ini anak keempat dan anak perempuan pertama yang udah masuk usia ideal untuk menikah. Terus dia debut di Social Season, itu musimnya untuk cari calon istri atau calon suami, tapi dia agak susah dapetin calon suami yang pas karena kakaknya yang paling tua, Anthony, itu ngerecokin terus. Jadi pria-pria pada takut gitu ngedeketin Daphne. Dan kegagalan Daphne ini dijadiin berita di koran gosip Lady Whistledown. Ya makin stres lah si Daphne-nya. Terus ada Simon, the Duke of Hastings. Dia baru kembali ke London, terus masih single, otomatis jadi incaran ibu-ibu buat dijodohin ke putri mereka. Simon gak mau tuh. Terus dia bikin kesepakatan lah sama Daphne. Mereka bakal kelihatan deket, bahkan ngasih sinyal gitu bakal ngelamar. Dengan begitu, Simon gak akan dikerubungin ibu-ibu, sedangkan Daphne bakal kelihatan lebih menarik gitu di mata pria lain. Dan misi pura-pura ini berhasil. Banyak pria yang kembali ngedeketin Daphne, tapi Daphne-nya udah terlanjur terpesona gitu sama Simon. Sayangnya Simon nggak berencana untuk nikah, apalagi punya anak. Sekarang kita ngomongin review. Nggak, ini kayaknya bukan review. Aku cuma ngomongin apa yang aku suka dan nggak suka. Kemungkinan ada spoiler, jadi kalau kalian belum nonton dan mungkin belum baca bukunya dan nggak mau kena spoiler, baca dulu, nonton dulu, dan nanti balik lagi ke sini. Aku suka ceritanya nggak terlalu beda sama cerita yang di buku. Daphne dan Simon ketemu, mereka pura-pura lagi PDKT, malah jadi deket beneran, dan konflik sesudahnya itu sama dengan yang ada di buku. Yang ngebedain mungkin urutan kejadiannya. Contohnya, kalau di buku, Simon ketemu dan juga ngajuin bikin kesepakatan sama Daphne itu di malam yang sama, di satu pesta dansa itu. Kalau di seriesnya, mereka ketemu, terus di pesta dansa selanjutnya, baru deh Simon-nya ngajuin. Jadi ceritanya sama, tapi nggak sama persis. Terus banyak momen-momen kecil yang diceritain juga muncul di seriesnya. Itu hal-hal kecil yang kalau di adaptasi lain gitu, bakal dibuang, tapi di sini ada. Contohnya itu pas Daphne sama Anthony malam-malam minum susu, terus mereka nggak tahu cara nyalain kompor. Ada juga pas di suatu pesta dansa, 3 anak laki-laki tertua Bridgerton itu mau kabur dari Lady Danbury. Dan juga dimana Penelope selalu dapat gaun yang warnanya kuning. Itu ada, dan itu lucu banget. Aku seneng mereka masukin itu ke adaptasinya. Banyak hal-hal baru yang bikin ceritanya jadi makin bagus. Seperti acara kencan Daphne dan Simon. Mereka jalan-jalan sore gitu di taman. Atau mereka mampir ke cafe untuk minum teh dan makan kue yang manis-manis. Dan tentu saja mereka bareng terus di pesta dansa satu dan yang lainnya. Banyak momen-momen kebersamaan gitu. Ya pantas aja Daphne-nya baper. Kalau di novelnya itu mereka ketemu di acara pesta dansa, kalau nggak ya di rumah Daphne gitu. Nggak pernah kelihatan di luar. Terus kita juga di sini bisa ngelihat anggota Bridgerton yang lain selain Daphne. Kalau di bukunya kan setiap buku itu nyeritain Bridgerton yang berbeda. Buku pertama Daphne, 2 Anthony, 3 Benedict, 4 Colin, 5 Eloise. Tapi di sini langsung semuanya ada, sama anak 6, 7, 8 juga. Cuma mereka kan yang udah cukup dewasa. Dan cerita mereka juga nggak selalu ada hubungannya sama Daphne. Jadi kita bisa lihat lebih banyak gitu tentang karakter mereka. Ada Eloise yang penasaran banget siapa itu Lady Whistledown. Terus Colin yang ditaksir diem-diem sama Penelope. Dan ada Benedict yang ternyata sangat jago ngelukis. Aku kebetulan baru beres baca buku ketiganya yang tentang Benedict. Dan aku senang kemampuan melukisnya itu ada gitu di series. Dan yang gak aku suka adalah Anthony dan Sienna. Aku pas nonton itu baru beres banget buku kedua yang The Viscount Who Loved Me. Itu cerita tentang Anthony dan pasangannya.
Kate. Tapi begitu aku nonton, Anthony ada, tapi nggak ada Kate. Si Anthony malah sama Sienna. Aku nggak suka gitu. Ngelihat Anthony bukan sama Kate itu bikin aku ngerasa kayak dihianatin gitu. Apa yang udah aku baca itu kayak sia-sia gitu. Ternyata Anthony-nya kayak kembali ke awal. Padahal seriesnya kan ceritanya sebelum kejadian itu, tapi aku ngerasa kesel aja. Apalagi Anthony itu kayak cukup serius gitu sama Sienna. Nggak kelihatan kayak playboy jadinya. Aku kira dia bakal gonta-ganti wanita, ternyata enggak. Cuma sama Sienna. Untung aja di akhir mereka berpisah. Dan sebenarnya bagus juga sih, jadi nge-set up, nyiapin konflik gitu buat season keduanya. Yang tentu tentang Anthony. Terus aku suka bagian dimana Daphne nge-explore seksualitasnya. Dia mimpiin Simon, terus dia juga nyoba untuk nyentuh diri sendiri. Di bukunya itu adegan seksnya cukup banyak, tapi semua itu kayak dikendaliin atau didominasi sama laki-laki. Perempuannya kayak cuma nerima aja gitu, terus pasrah. Sedangkan di seriesnya enggak. Jadi aku seneng ngeliat cerita yang di series itu lebih ngasih ruang gitu perempuan untuk nge-explore dan nyari tahu apa yang dia mau, apa yang dia suka. Ceritanya ngeliatin betapa buruknya edukasi seks di masa itu, apalagi buat perempuan. Nggak jauh beda ya sama sekarang. Kalau yang laki-laki sepertinya dia explore sendiri, atau kayak ada tradisi gitu, sesama lelaki yang tua bakal ngajarin yang muda. Maksudnya ngajak ke tempat lokalisasi, itu diceritain pas Anthony tuh kayak nyesel gitu, kenapa dia nggak segera ngajak adiknya Colin untuk ke lokalisasi dan kayak mengerti gitu. Sedangkan perempuannya cuma dikasih penjelasan yang super singkat pas mereka nikah. Dan itu dikasih sama ibunya, tapi penjelasannya itu abstrak. Masa perempuan diminta nikah dan punya anak tapi nggak dikasih tahu gitu cara yang benar dan sehat dan amannya tuh gimana. Dan ibunya Daphne ini udah punya 8 anak. Kalaupun dia nggak mau ngasih tahu yang terlalu to the point gitu, paling dia kasih poin-poin yang penting gitu. Daphne akhirnya nanya ke pelayan pribadinya soal itu. Ini masa pelayan lebih tahu gitu, lebih punya wawasan dibanding majikannya yang kaum bangsawan? Ya pantas aja Daphne-nya marah. Terus aku sebenarnya nggak terlalu suka ngelihat Simon yang dewasa begitu sempurna. Bahkan yang gagapnya itu udah hilang. Kalau di buku, gagapnya Simon ini masih suka kambuh, apalagi kalau dianya marah. Tapi di seriesnya enggak. Cuma ngeliatin Simonnya kebanyakan diem gitu, kayak nahan untuk bicara. Mungkin itu penggantinya. Tapi kalau aja ada bagian Simon yang gagap gitu pas dewasa, mungkin itu bakal jadi momen yang ngeliatin usaha dia yang begitu besar untuk bisa bicara normal dan juga jelas gitu. Kenapa dia bisa benci banget sama ayahnya. Terus ada satu karakter yang gak nyangka aku suka banget. Eloise Bridgerton. Sumpah ya, dia kalau ada aja itu scene stealer banget. Eloise ini kebalikannya Daphne. Dia mempertanyakan tujuan pernikahan, terus dia ngerasa harusnya perempuan itu nggak berhenti gitu ketika dia nikah, harusnya bisa ngegapai hal yang lebih tinggi, sama halnya dengan laki-laki, misalnya dengan belajar ke universitas. Dan yang paling menarik sih, usaha dia nyari tahu siapa itu Lady Whistledown. Aku jadi makin nggak sabar buat baca buku kelimanya tentang Eloise. Yang bikin aku nggak sabaran juga adalah Anthony, terutama rambutnya. Itu jambulnya itu lepek, berminyak, dan lebih pendek dari promonya di Instagram. Kayaknya rambut Benedict dan Colin juga kayak gitu. Terutama di episode 1. Aku nggak ngerti tuh. Di episode 2 dan seterusnya, rambutnya oke. Apakah di episode 1 itu reshoot atau ganti hairstylist gitu? Cukup ngeselin karena episode 1 kan ngasih kesan pertama gitu, dan kesan yang aku lihat rambutnya lepek. Terus aku suka saat keluarga Bridgerton ngegunain Lady Whistledown buat nyelamatin reputasi mereka. Di buku kita cuma lihat potongan koran Lady Whistledown itu setiap awal bab, semacam kisi-kisi gitu apa yang bakal diceritain di bab itu, dan gak terlalu ngefek sama yang dialamin tokoh-tokohnya. Ya, mereka ngomongin Lady Whistledown, korannya, mereka baca, mereka nggak terganggu secara langsung, paling ngerasa kesel aja gitu namanya disebut-sebut lagi di koran itu. Tapi kalau di series,
apa yang tertulis di Lady Whistledown itu bisa ngancurin reputasi orang. Bahkan bikin orangnya malu terus pindah keluar kota. Tapi aku nggak suka dan nggak setuju identitas asli Lady Whistledown itu dibuka di episode terakhir di season pertama. Terlalu cepat dan jadi spoiler yang bener-bener spoiler buat pembaca bukunya. Jadi ya pas di episode terakhir tuh diliatin Lady Whistledown yang pakai hoodie, bukan kali ya. Apalah cape gitu, jubah, ngebuka, terus ternyata dia adalah Penelope Featherington. Aku nggak percaya. Terus aku sempat mikir, jangan Penelope ini kayak semacam umpan atau mungkin kaki tangannya Lady Whistledown. Nggak mungkin lah kayak di-reveal gitu secepat ini. Tapi ternyata iya. Dan kenapa aku harus nge-google? Ketahuan lah, ternyata emang di bukunya di-reveal juga, tapi nggak secepat ini gitu. Aku nggak siap untuk nerima spoiler itu. Aku kira identitasnya itu bakal di-reveal bener-bener di akhir, pas bener-bener seriesnya itu udah tamat semua. Season 8, kayak Gossip Girl, tapi ternyata nggak, cepet banget. Untungnya di episode terakhir juga banyak pertanyaan lain yang muncul, yang pastinya dibahas di season kedua. Yang pertama kan Anthony itu, yang niatan dia untuk nyari calon istri, tapi dia nggak peduli gitu. Dia cinta atau enggak, pokoknya dapat istri. Dan yang kedua itu pewaris hartanya Featherington, karena harus laki-laki kan yang dapat. Dan juga ada Sir Philip yang ngejemput Marina Thompson. Sayangnya Eloise nggak ketemu. Lalu kita sampai ke satu hal yang entah aku suka atau nggak suka, ini masih abu-abu. Ini adalah adegan seks yang kontroversial, baik di buku dan di seriesnya. Aku ngerasa marah, kesel, dan jijik banget pas baca bukunya. Benar-benar bikin ilfeel. Tapi di seriesnya aku nggak semarah, sekesel, sejijik gitu sih. Mungkin karena aku udah tahu scene itu bakal ada. Mungkin karena di series bagian itu nggak terlalu diromantisasi. Mungkin juga karena Simon di sana nggak mabuk. Atau mungkin karena tujuan Daphne ngelakuin itu bukan menjebak, tapi lebih ke membuktikan asumsi dia. Dan mungkin karena setelah scene itu, Daphne dan Simon nggak langsung pisah rumah. Mereka masih ada di tempat yang sama, walaupun saling menghindari satu sama lain, tapi kadang-kadang ketemu juga akhirnya dan ngebahas masalah itu. Dan karena masalah itu juga mereka harus ngelanjutin acara pura-pura mereka. Harus kelihatan akur kan di depan umum, kalau nggak kan orang nanti nanya. Kayaknya itu deh, karena elemen pura-puranya masih ada gitu sampai akhir, nggak hilang ketika mereka menikah. Aku jadi lebih bisa nerima bagian itu. Scene favorit, semua scene yang ada Eloise dan yang ada sendok. Nah itu dia hal-hal yang aku suka dan gak suka dari series adaptasi Bridgerton. Kalau disuruh milih, aku lebih suka seriesnya. Tapi aku bakal lanjutin baca bukunya, udah 3 nih. Ya 3 ya bener. Mau baca yang keempat, kelima, tapi masih ngantri di Ipusnasnya. Nanti juga aku bakal bikin review untuk buku-bukunya. Dan aku juga bakal bikin prediksi untuk season keduanya. Kasih tau aku kalau kamu udah nonton series Bridgerton ini, apa yang kalian suka, yang gak suka, dan mungkin kalian punya prediksi untuk season keduanya nanti seperti apa. Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Ini bentol ada di sini tiba-tiba. Hah? Tadi ada nyamuk ke sini.